Lights, camera, action. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Anissa Fitri Rafila dan di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan selama kegiatan pandemi ini berlangsung dan juga pertanyaan saat lockdown atau social distancing ini mulai berlaku di Indonesia. So, ayo kita jawab pertanyaannya. Kapan? Kalau kapannya sih kalau nggak salah itu tanggal 16 April. Dan itu rencananya mulai masuk lagi tanggal 24 April, tetapi diperpanjang sampai sekarang. Dan ada kabar-kabar kemungkinan bakal sampai akhir tahun ini. Jadi ini akan jadi libur yang paling panjang, tapi libur nggak kemana-mana, tetap di rumah aja. Dan memang waktu itu tempat kuliah aku yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya itu memang udah memberlakukan adanya pembelajaran di rumah atau daring ini mulai saat itu karena memang corona ini sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Corona udah masuk ke Indonesia yang awalnya memang yang katanya corona itu nggak bakal masuk ke Indonesia, tapi Indonesia tetap kecolongan sama virus yang namanya corona ini. Dan waktu itu April memang corona udah menyebar di beberapa daerah besar di kota Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, di Palembang. Betul aja, di Lahad dan di mana-mana itu memang udah ada beberapa orang yang udah positif corona. Dan ya mau nggak mau tempat kuliah aku, kampus yang lain dan juga sekolah-sekolah yang lain ya mau nggak mau harus memberlakukan kegiatan belajar di rumah ini atau daring ini. Ya memang libur kali ini cukup lama sekali. Bukan lumayan lagi dan cukup, memang udah benar-benar lama. Udah 3 bulan aku dan keluarga aku juga teman-teman yang lainnya juga udah di lockdown atau diisolasi, di karantina di rumah. Dan memang sekitaran sini juga sepi, di jalan juga sepi, nggak bisa keluar kan karena takut corona. Bosen pasti ada, apalagi kan kita sepanjang hari di rumah. Ya apa ya, pasti bosen lah, pasti kalau bosan itu nggak bosan itu nggak mungkin, pasti bosen di rumah sendirian. Maksudnya sendirian tuh yang biasanya kita keluar bareng temen kan, keluar ke rumah teman ataupun belanja, main ke mall atau pergi ke rumah keluarga. Dan kali ini kita diisolasi, di karantina di rumah. Ya walaupun di rumah sendiri juga apa ya, pasti bosen lah. Kerjaannya itu makan tidur. Belum lagi omongan orang tua, ocehan atau omelan orang tua itu pasti selalu menghiasi rumah. Man, you like things. I told you to go to the store to get me ice creams. Oh no, you didn't. So get your butt, turn back around and go to the store now. Apalagi kalau yang punya adik-adik banyak gitu, pasti sering berantem kan di rumah. I'm four, you not four. No, my four, you my down. Itu
yang melakukan kegiatan secara berulang-ulang itu yang bikin bosen. Kalau aku sih biasanya jangan melakukan suatu hal secara berulang-ulang ya. Misalnya kita hari ini itu tidurnya lama. Besoknya kita ngelakuin kegiatan apa gitu yang buat kita semangat. Mungkin olahraga. Aku pribadi sih jarang olahraga paling seminggu sekali. Itu juga kadang dipaksa oleh orang tua, tapi kadang yang bawaan males itu memang susah banget untuk untuk memaksakan diri untuk melakukan hal yang tidak kita sukai, itu memang susah. Biasanya juga kalau lagi bosen, aku itu main HP. Aku dulu tuh orangnya hobi nonton film atau drama Korea atau film apa itu. Dan semenjak lulus dari SMA dan kuliah ini udah jarang banget lanjut lagi nonton. Dan karantina ini mulai dilanjuti kebiasaan aku nonton, mulai lanjut lagi. Jadi kalau aku sih itu cara aku ngatasin bosen ya dengan kalau nggak melakukan kegiatan yang tidak kita lakukan sebelumnya. Maksudnya itu kegiatannya jangan diulang-ulang. Jangan melakukan kegiatan itu secara berulang-ulang. Dan satu lagi, aku tadi yaitu nonton, dan aku itu suka banget nonton. Jadi cara mengatasi bosen cara aku yaitu main HP. Tapi main HP itu bukan main game. Soalnya aku bukan pribadi yang suka main game. Ada memang beberapa game yang aku sukai, tapi itu selalu itu yang aku sukai. Dan game-game kayak apa yang lagi zaman sekarang itu kayak PUBG, ML atau yang lainnya itu tuh kurang minat rasanya. Ya gitu sih cara aku mengatasi bosen kalau di rumah aja. Yang paling sering aku lakukan itu tidur. Iya, tidur. Selama kuliah ini kan aku kurang tidur ya kan. Udah hampir kuliah beberapa bulan ini benar-benar kurang tidur. Soalnya kan pagi itu aku cuma bangun subuh buat sholat, abis itu tidur lagi. Dan kadang nggak sarapan, kadang sarapan itu lewat. Abis itu bangun kuliah sampai sore, dan udah itu pulang itu biasanya tuh ngerjain tugas atau gimana itu sampai larut. Tidur aku kurang teratur, jadi aku manfaatin waktu karantina di rumah ini buat tidur, banyakin tidur, istirahat. Tapi bukan berarti aku nggak ada kegiatan lain seperti bantu ibu atau beres-beres rumah. Memang aku banyak tidur di rumah, itu hal yang sering banget aku lakuin. Jadi subuh itu bangun, sholat, habis sholat kadang gak makan. Hampir setahun ini aku udah jarang banget sarapan mungkin. Dan ya lanjut dari omongan aku tadi, pagi aku bangun sholat subuh. Habis sholat subuh aku biasanya siapin sarapan, tapi bukan untuk aku, tapi untuk keluarga aku, siapin sarapan. Habis itu aku biasanya bantu ibu dulu, misalnya sapu
nyapu rumah atau ngepel ataupun cuci piring. Dan abis itu mungkin jam 8, jam 9 itu aku udah lanjut tidur lagi. Kalau kalau nggak kuliah sih biasanya aku sampai jam 12 itu, ya jam 12 pasti aku bangun, itu dibangunin pasti. Itu pasti ibu aku udah teriak-teriak, marah-marah sama aku, suruh bangun. Dan jam 12 itu bangun, aku sholat. Habis sholat itu lanjut tidur lagi, biasanya sampai sore. Sore itu biasanya jam 4, mungkin jam 5. Itu juga dibangunin dengan toa dari ibu aku. Ya, sore itu aku biasanya udah bangun langsung mandi. Habis mandi, oh iya, aku juga jarang makan siang. Pokoknya biasanya aku makan itu makan malam. Sehari sekali makan, cuman sekali makan. Padahal di rumah aja, tapi cuman sekali makan sehari. Lanjut dari omongan aku tadi. Dan sore aku udah bangun langsung mandi, habis itu sholat. Ya udah, biasanya itu sambil bantuin ibu masak untuk makan malam. Bantuin, nunggu maghrib, sholat. Udah sholat, makan. Abis dari makan itu biasanya kami sholat isya itu berjamaah. Dan abis itu, oh ya, abis isya itu adalah waktu santai. Jadi biasanya itu waktu santai kami. Abis isya itu benar-benar waktu santai kami. Sampai itu kira-kira jam 10, jam 11 itu udah ke kamar masing-masing, udah siap-siap buat tidur. Kegiatan belajar ya pastinya kan udah seperti yang aku bilangin tadi dari awal. Tempat kuliah aku udah mengoperasikan belajar online gitu, atau kegiatan belajar di rumah atau daring itu sejak tanggal 16 April sampai sekarang. Jadi akhir-akhir ini kami udah mulai UTS secara online di rumah melalui laptop atau handphone masing-masing. Jadi biasanya UTS itu harus berhadapan dengan dosen, dengan komputer di kampus. Ini kita itu harus berhadapan dengan laptop dan HP kita sendiri. Seru sih, ada positif negatifnya semua. Temen aku UTS itu selain SKS tapi juga internet, dan pasti semua orang di dunia ini, walaupun gak semua sih, sebagian besar pasti menyukai yang namanya internet. Ya kalau harapan aku sendiri sih pengen banget corona ini cepat selesai, cepat kelar, cepat pergi jauh dari Indonesia, dari dunia ini, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Yang pelajar menjalankan kewajibannya, yaitu belajar, bersekolah, dan juga mahasiswa menjalankan kegiatannya ke kampus, mengerjakan tugas, praktik, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang tertunda selama masa pandemi ini semoga segera bisa dilaksanakan dengan baik, semoga terlaksanakan dengan baik. Kita bisa kumpul lagi bareng keluarga-keluarga kita yang lainnya, bisa ketemu sama teman-teman, sama keluarga besar kita yang mungkin anak rantau, ya kan, yang anak rantau kayak aku yang kuliahnya jauh banget dari orang tua, yang tahun ini nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul bareng orang tua. Semoga nanti bisa cepat ketemu sama orang tua, sama keluarganya, sama teman-temannya, menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan dunia ini udah bersih, udah jauh dari segala macam virus corona,
dunia ini semakin sehat, semakin segar, semakin awet muda. Semoga setelah adanya masalah virus corona ini, semua orang jadi sadar pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga diri kita untuk keselamatan kita sendiri. Selama corona ini kita diajari untuk berbagi sesama dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan, dan mereka itu butuh orang-orang untuk menyalurkan simpatinya, butuh kita buat membantu mereka. Jadi semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesadaran untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, mendekatkan kita kepada Tuhan, kepada Allah, agar kita lebih bisa sering mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita mau, kegiatan yang kita mau. Dan yang biasanya melakukan hal-hal di luar rumah kembali bisa melakukan hal yang mereka lakukan seperti biasanya. Semoga kita semua diberikan keselamatan selama pandemi ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keluarga kita dilindungi semuanya, supaya virus corona ini segera hilang dan kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan berakhir sudah sesi tanya jawab kita, sharing aku tentang kegiatan aku selama di rumah, dan juga tips, dan juga bagaimana aku menanggapi virus corona ini. Dan mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharing ke kalian semua tentang apa yang aku lakuin, apa yang aku kerjain, gimana ngatasin bosen, apa saja kegiatannya, atau gimana aku menikmatinya, ya kan. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan, dan lebih dan kurangnya mungkin aku ada salah kata ataupun menyinggung pihak manapun, menyinggung kalian atau tidak sengaja, yang tidak bermaksud sengaja, aku mohon maaf. Dan inilah akhir dari video ini. Terima kasih untuk semua yang udah nonton. Terima kasih untuk kesempatan, untuk mengasih kesempatan aku untuk berbicara dengan lugas seperti ini. Terima kasih untuk memberikan aku kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang aku buat sendiri dan aku jawab sendiri. But it's fun, ini menyenangkan bagi aku, soalnya aku tuh tipe orang yang suka ngomong, aku tuh tipe orang yang suka ngoceh. Jadi aku fun-fun aja ngobrol di depan kamera, ngelihat muka aku sendiri, ngobrol dengan pertanyaan dan aku jawab sendiri. Aku suka. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Thank you for watching. Don't forget. Maaf guys, bukan YouTuber jadi nggak bisa. Don't forget to like, comment, and subscribe. Malu sendiri. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Dadah, thank you for watching.